Assalamualaikum teman-teman. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi loh. 6 dimensi itu ada apa saja sih? Yang pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk yang kedua yaitu berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, untuk kali ini kita akan ngebahas tentang dimensi kreatif. Apa sih dimensi kreatif itu? Nah, apa juga sih yang ada di dalam dimensi kreatif dan bagaimana penerapan dimensi kreatif di sekolah anak usia dini? Pasti sudah pada penasaran kan? Nah, kita akan ngebahas tentang profil pelajar Pancasila dimensi kreatif ini bersama narasumber kita. Nah, langsung saja kita hadirkan narasumber kita dan langsung kita akan berbincang-bincang bersama Kak Husna dan Kak Dewi terkait dimensi kreatif. Nah, selamat datang kakak-kakak semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan untuk kakak-kakak berdua ini untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Husna Aziza, biasa dipanggil Husna. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajab gelombang 1, jurusan PG PAUD di Universitas Muhammadiyah Jember. Oke, perkenalkan nama saya Dewi Ulia. Saya mahasiswa PPG Prajab Universitas Muhammadiyah Jember. Oke, kakak-kakak berdua, saya tadi kan sudah sedikit menyinggung terkait dimensi kreatif pada profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya apa sih dimensi kreatif pada profil pelajar Pancasila itu? Mungkin ada kakak-kakak di sini yang mau menjelaskan. Oke, jadi sebelum ke situ, sebelumnya saya akan menjelaskan profil pelajar Pancasila itu sendiri dulu ya Kak. Jadi profil pelajar Pancasila ini kan merupakan suatu karakter yang akan dibentuk pada pelajar di Indonesia yang akan nantinya itu untuk pelajar-pelajar di Indonesia itu memiliki karakter-karakter tersebut yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Anggun sebelumnya, ada 6 itu tadi. Nah, sekarang kita kan di sini bahas tentang dimensi kreatif. Nah, dimensi kreatif ini sendiri itu merupakan kemampuan yang nantinya itu dimiliki oleh pelajar agar mampu untuk menciptakan dan juga memodifikasi sesuatu dan menghasilkan sesuatu itu yang nantinya akan bermanfaat, terus bermakna dan juga berdampak. Berdampak dalam artian di sini itu jangka panjang Kak. Jadi enggak sekarang tapi untuk kedepannya pelajar-pelajar di Indonesia. Nah, di sini elemen kuncinya di dimensi kreatif itu jadi ada 2 Kak. Yang pertama itu menghasilkan suatu gagasan dan juga karya yang bersifat orisinil, dan juga yang kedua itu mampu memecahkan suatu masalah, tetapi pemecahan tersebut itu tidak hanya satu solusi saja. Jadi dia memiliki keluasan dalam pemecahan masalah. Jadi ada alternatifnya. Oke, berarti di sini itu ada 2 kunci ya Kak ya. Jadi yang pertama itu menghasilkan gagasan yang orisinil, kemudian menghasilkan karya dan ini tindakan yang orisinil serta memiliki keluasan dalam berpikir untuk mencari alternatif dalam solusi permasalahan seperti itu. Nah, mungkin bisa diberikan penjelasan secara singkatnya. Menghasilkan gagasan yang orisinil yaitu kemampuan untuk membentuk suatu ide, di mana ide tersebut berasal dari pikiran atau perasaan anak. Sedangkan menghasilkan karya atau tindakan yang orisinil yaitu kemampuan untuk menuangkan ide tersebut dalam bentuk karya. Nah, contohnya seperti pada saat anak bermain balok. Nah, di sini pada saat anak bermain balok itu, anak-anak diharapkan untuk membangun sebuah jembatan. Pada saat membangun sebuah jembatan, di sini ada salah satu anak yang membangun jembatannya itu berbeda dari anak lain. Nah, di sini guru itu penasaran, kenapa sih anak ini kok membangun jembatannya berbeda? Akhirnya si guru menghampiri anak untuk menanyakan, "Nak, ini kenapa jembatanmu kok berbeda dari teman-teman yang lain?" Si anak menjawab kalau dirinya itu
membangun jembatannya ini sesuai dengan yang pernah dilihatnya di majalah yang pernah dia lihat, seperti itu. Nah, jadi kan anak-anak sudah mempunyai memori tersendiri. Nah, memori inilah yang dituangkan ke dalam sebuah ide tersebut berupa karya yang dibuat dari balok, seperti itu. Wah, luar biasa ya, ternyata anak usia dini itu bisa berpikir sampai ke situ. Nah, berarti untuk anak-anak ini membuat sesuatu yang diwujudkan dalam bentuk karya itu berasal dari pengalaman yang pernah ia dapat, seperti itu ya. Selanjutnya, kemudian untuk keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, kayak gimana itu, Kak? Jadi untuk keluasan dalam mencari alternatif solusi permasalahan ini tuh anak itu mampu menemukan gagasan-gagasan untuk memecahkan suatu masalah, tidak hanya tidak hanya menemukan gagasan saja, tetapi juga mampu untuk mengidentifikasi dan juga membandingkan gitu. Jadi contohnya itu seperti ini Kak, misalkan di saat pembelajaran itu ada untuk membuat sirkuit jalan untuk motor atau kendaraan mobil. Nah, seperti itu anak dihadapkan suatu masalah agar gimana sih caranya supaya motor atau mobil ini tuh bisa jalan di atas sirkuitnya itu. Nah, di situ anak itu akan menemukan gagasan-gagasan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi misalkan coba ini sirkuitnya itu kan misalkan terbuat dari ini Kak, dari triplek gitu ya misalkan. Coba tripleknya ini aku buat datar gitu. Jadi anak itu menemukan pemecahan masalah, oh coba dibuat datar gitu. Ternyata mobilnya itu berjalan tetapi hanya setelah didorong. Nah, setelah didorong ini ternyata berhenti di tengah ya. Nah, anak itu di sini akan berpikir lagi gimana ya caranya biar jalannya itu lancar gitu. Terus anak menemukan gagasannya lagi, alternatif lainnya lagi sampai pada titik di mana anak itu bisa menemukan bagaimana sih caranya mobil ini biar bisa jalan tanpa didorong gitu. Jadi akhirnya anak tersebut itu menemukan cara, ternyata kemiringan dari jalannya tersebut nih yang harus ditambah. Wah, ternyata miringnya Bu Guru, jalannya itu harus supaya biar mobilnya itu bisa jalan, seperti itu Kak. Jadi tidak hanya anak itu satu solusi saja, tapi anak itu juga bisa menemukan gagasan-gagasan yang lain, alternatif-alternatif yang lain untuk memecahkan suatu masalah yang sedang ia hadapi, seperti itu Kak. Berarti di sini kesimpulannya adalah dalam proses pemecahan masalah ini anak itu mengidentifikasi dan mencari solusi apa yang atas masalah yang terjadi melalui berbagai kegiatan ya. Iya, betul sekali Kak. Ya, jadi tidak hanya satu saja, tetapi dia itu bisa menemukan alternatif-alternatif yang lainnya. Iya. Oke. Wah, seru sekali ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah hadir terkait pembahasan profil pelajar Pancasila. Semoga pembahasan kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi